Setelah kalian selesai untuk membuat aplikasi, selanjutnya kita akan coba untuk melengkapi poin penilaian kita. Langsung saja kita buka poin penilaiannya. Oke, nah berikut untuk poin penilaian kita. Jadi kita akan diberikan beberapa aspek penilaian yaitu aspek pengetahuan dan aspek keterampilan. Nah, untuk aspek pengetahuan, kalian akan diberikan pertanyaan berupa tes tertulis maupun lisan sesuai dengan indikator kompetensi yang ada di sini. Kalian bisa pelajari saja untuk bagian ini. Kemudian, untuk bagian keterampilan, kalian akan dibagi menjadi 3 tahap yaitu persiapan, pelaksanaan, dan yang terakhir adalah hasil. Nah, untuk bagian persiapan, pasti kalian sudah melakukan instalasi software, pengaturan, kemudian membuat alur logika. Lalu untuk bagian pelaksanaan, ini sudah kita lakukan sampai relasional database pada video sebelumnya. Jadi untuk kali ini, kita akan finalisasi dengan cara membuat store prosedur, function, trigger, dan mencoba untuk melakukan perintah commit dan rollback. Langsung saja kita buka database kita localhost/phpMyAdmin. Oke, setelah kita buka database-nya, kita langsung pilih database yang sudah kita buat sebelumnya. Lalu untuk membuat, pertama kita akan coba membuat store prosedur. Caranya adalah dengan memilih routines, kemudian kita create new routine. Nah, kemudian di sini kita pilih tipenya prosedur. Lalu di routine ini kita berikan nama untuk prosedur kita, contohnya misalnya untuk kelas. Atau misalnya get kelas. Nah, rutin kita beri nama get kelas untuk prosedur kali ini. Kemudian, karena kita tidak akan menggunakan parameter, kita geser ke kanan, kemudian kita drop untuk parameternya. Lalu, di sini kita mulai dengan menuliskan begin. Dan jangan lupa menuliskan end untuk terakhirnya. Di antara end dan begin, kita akan jalankan kode SQL untuk prosedur ini, yaitu misalnya kita untuk menampilkan data, yaitu select bintang from kelas. Nah, misalnya seperti itu. Kemudian titik koma. Ini adalah fungsinya dan kita jenisnya adalah prosedur. Oke, kita go. Nah, jika akan muncul seperti ini, otomatis prosedur kita sudah selesai. Selanjutnya kita akan membuat function. Jadi prosedur sudah, sekarang kita coba membuat function. Untuk membuat function sama, yaitu dengan cara create new routine. Kemudian di sini prosedur kita pilih sebagai function. Dan kita coba beri nama function kita adalah misalnya nominal tertinggi misalnya atau SPP tertinggi. Dan kita tidak akan menggunakan parameter lagi, jadi untuk parameter kita geser ke kanan dan drop. Lalu seperti biasa kita buat begin dan jangan lupa end untuk terakhir. Kemudian kita masukkan kode untuk function ini. Contoh di sini saya akan membuat nilai SPP tertinggi yaitu dengan cara saya coba buat variabel dengan declare nilai, saya buat integer 11. Kemudian saya akan select data untuk nominal siswa into. Nah, jadi data nominal saya masukkan ke dalam nilai from SPP order by nominal tertinggi, berarti descending ya. Lalu limitnya 0,1. Oke, setelah selesai kita return karena function harus ada returnnya. Kemudian di sini saya returnnya nilai yang sudah dimasukkan. Jadi nominal tertinggi kita masukkan ke dalam variabel nilai. Kemudian kita go. Nah, ini sudah ada prosedur dan ada function. Bagaimana untuk mengeceknya? Kalian tinggal klik saja execute. Jadi get kelas otomatis yang akan muncul, kemudian function kalian execute. Nah, di sini akan muncul nih nilai SPP tertinggi adalah 150.000. Jadi untuk dua nilai ini store prosedur dan function sudah selesai. Nah, kemudian sekarang kita akan coba untuk membuat trigger. Untuk membuat trigger, kalian tinggal memilih menu trigger. Lalu di sini ada create new trigger. Nah, di sini kita beri nama trigger kita. Misalnya kita akan buat lock trigger. Lalu di sini kita akan coba pakai table class. Kemudian time ini adalah dilakukan ketika apa? Di sini kita akan lakukan after atau setelah. Lalu di sini eventnya insert. Nah, kita akan melakukan lock untuk memasukkan data ketika kelas ditambah, otomatis data akan masuk ke lock. Contoh di sini saya akan buat insert into lock.
dalam kurung, di sini lognya ada pesan, tanpa petik pesan, kemudian ada tanggal, values. Nah, yang pertama pesannya adalah tambah kelas. Kemudian tanggalnya adalah kita setting current date atau sekarang. Oke. Kemudian kita go. Nah, ini adalah trigger yang akan kita lakukan ketika kelas ditambah. Contoh di sini kita buka untuk tabel log sudah masih kosong. Di sini kosong. Kemudian di kelas di sini sudah ada 3 kompetensi kalian. Di sini kita coba tambah 1 kelas lagi. Contoh misalnya 11 atau 12 TB misalnya. Di sini kita setting untuk teknik busana butik. Oke ya. Kemudian kita go. Lalu kita lihat kelas di sini kan sudah bertambah 1 teknik busana butik. Nah, kita lihat bagian log. Nah, di log ini akan ada pesan baru dengan nama tambah kelas dan tanggalnya adalah tanggal sekarang ketika kita melakukan tambah data. Jadi fungsi trigger ini akan otomatis terpanggil apabila kelas kita lakukan penambahan data. Selanjutnya, kita akan coba melakukan commit dan rollback. Untuk pembuatan commit dan rollback, jadi di sini kita harus tahu dulu teorinya. Untuk commit dilakukan apabila kita akan memasukkan data dan data tersebut tidak bisa di rollback atau dikembalikan. Sedangkan rollback adalah untuk mengembalikan apa yang sudah kita lakukan pada sebelumnya. Langsung saja deh kita praktekkan. Nah, untuk database SPP ini kita akan coba setting untuk data SPP-nya. Jadi di sini ada tahun dan nominal, di mana tahun 2023 nominalnya 100.000 dan tahun 2003 nominalnya 150.000. Kita akan coba untuk melakukan commit dan rollback pada tabel SPP ini. Untuk membuat commit atau rollback, jadi pertama kita harus mulai dengan start transaction, kemudian titik koma. Lalu di sini kita coba untuk insert into SPP. Tahun, nominal. Kemudian kita isikan values-nya tahunnya 2023 dan nominalnya misalnya 200.000. Oke, lalu kita coba untuk commit. Nah, ini adalah contoh fungsi commit. Lalu kita coba select bintang from SPP, jadi untuk menampilkan data dari SPP. Lalu saya mulai transaksi lagi. Di sini saya mau coba menambahkan insert into, misalnya SPP lagi, tahun dan nominal dengan values tahun dan nominal dengan values dalam kurung 2023, sekarang saya mau coba 250.000. Oke, titik koma, dan saya coba untuk select datanya from SPP, lalu saya coba rollback. Lalu saya coba select lagi. Nah, di sini kita akan coba melihat perbedaan antara commit dan rollback dan data yang sudah di rollback seperti apa contohnya. Saya coba go. Oke, di sini sudah berjalan. Di mana pertama saya tambah untuk 200.000, di sini data masuk dan saya commit, itu berhasil. Kemudian yang kedua, saya masukkan data 250.000 dan ini sudah berhasil masuk ke database. Kemudian saya rollback dan saya tampilkan lagi data yang tadi yang sudah di rollback. Jadi yang 250.000 itu hilang karena saya melakukan rollback, sedangkan data yang 200.000 tidak hilang karena saya melakukan commit. Jadi seperti itu untuk cara penggunaan commit dan rollback. Untuk tipe data, eksekusi kode, terus debugging, uji coba itu bisa kalian lakukan sendiri. Kemudian untuk bagian hasil, UI mudah untuk dipahami, komposisi warna baik, terus pembatasan akses berjalan dengan benar. Ini sudah kita lakukan di video sebelumnya, dan terutama Carude sudah kita lakukan, dan yang terakhir untuk laporan juga sudah bisa dibuat. Jadi, begitulah untuk memperbanyak poin kita atau untuk melengkapi penilaian kita dengan cara membuat store prosedur, function, dan trigger, serta commit dan rollback. Semoga video ini bermanfaat. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.